Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, diusahakan bahsul masail sing jadi solusi. Kulon nanti dimangkel wong pati, dedaman di saiki. Soal tengen kulon itu jam 5:04 mesurup. Mesurup wae setan dorong Jawa Sandiolo. Nah, kalau kan kiai nak mesurup itu semua tasbih yang pangeran lah. Wah niku dia ganteng dia nggih. Engko nak elek pegatan kan wajar sing. Singkat cerita enggak bae tanglet. Terus kalau ada orang bilang lasti bisa jadi bahasa Jawa lah. Itu seorang bujuku. Itu tolak ndak. Kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kula kan, makanya ini kan sering terjadi, misalnya lelaki marah, itu seorang bujuku. Kula harus takut. Yang ngalami itu sinten, yang ngalami itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon tak omongannya om, mun betul usah. Sampai beberapa kali bilang betul usah. Dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi, lalu saya tetap jawabnya gitu, orangnya siapa tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Telepon ini penting karena lasti bisa jadi itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia tuh ngaku kalau itu dia. Nah kalau itu semuanya kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Ini kita termasuk baru kayak kitab I'anatul Thalibin yang sampai jaluk sanad ya, gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mbah Mun sing paling gampang nggih nate ngaos Mbah Zubair. Mbah Zubair paling ma'ruf niku diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah Ki Fakih niki dulu riyen bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud pundi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abu Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun ila ngantos 20 tahun wa ila ngantos 29 tahun. Walhasil ngaos lami sekali. Sing disepakati ke 10 tahun nih. Niku 10 tahun sampai alim. Nah Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abu Bakar napa? Sato. Sayyid terus misalnya berarti kulo, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abu Bakar no? Sato. Berarti jenengan ini tokoh sabiah. Kulo nak mbek tak hormati teman. Mboten main-main. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah niku kata-kata lasti bisa jadi. Nggih, akhire kula goleki. Dari kitab-kitab Fathul Mu'in niku memang diantara yang dikatakan apa kinayah niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya, itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia itu niat itu tolak maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang pati tadi tak tanya lu itu orangnya siapa, tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa. Dia ragilum susu lagi ngaku liku kuwe. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid, ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu
itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa satu, bisa tiga. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Kalau gue ngerti nak bojomu rodok kopok, gimana kopok tenan kok. Terus mangkal diulang, maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan, karena jangan kira kinayatut tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi, karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafadzkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo ketok bojone rapate ngomongno. Misalnya kemuni tolak tuki cek duweanan, cek dolanan. Dia mau goblok tolak tuki wis cek duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu saking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama ben sing seru itu ben telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai baksul masail itu masalah khulu atau rafa. Itu problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota yang semua anakku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanangku sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Para menar, para warisane mertua itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau ngomong gak ada yang wedo itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan ari jalu kawamun alam nisa, tapi jawabnya dibutuhkan Gus. Ini kejahatan khilaf itu khilaf ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga kumpulan fatul mu'in ini iki. Itu tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan ini sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon ngaji Kang Imron semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak, dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nyangki di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya
butuh kiai, tangan anak kiai, terus dia wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, kan ya sakit. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa fasul masail dia yang ringan saja lah, yang di pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab Fiqhun Nikah namanya. Itu mengadopsi macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur itu yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada sahid, walinya juga harus adil, sahidnya adil, gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa Inggris itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah tak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Dan zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah, yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau khulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh faskun nikah. Saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini Sarah Mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di faskun nikah itu luas sekali. Sampai diantaranya itu begini, saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terus wa qala fi akhiri wa afta fi ma qala jam'un mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladzi nakhtaruhu tab'an ya'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqa laha al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso diarep arep niku mpun asal fasih. Mergo sekali lam yakun lahu malun niku laha al-fasxu. Wa in kana dhairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fi min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wala syakka anna darar mawjudun fiha idza lam yumkin al wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasxi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjudun la siyama ma'i sariha fa yakunu ta'duru silan faqahu muhmal sanintah. Jadi walhasil temriki niku terus
Kama fi fatawi Sayyidi al-Alama as-Sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadar akhoba bitis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fassu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fassu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nah, di bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal ya. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja. Sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang faskun nikah itu termasuk kitab Tarsihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Dahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad As-Segaf itu jadi kitab Tarsih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita. Tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namunis, kalau namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak, kalau di Indonesia itu tidak. Berkorok bujune sepetan soalnya kan mulai sih. Kalau nak mulai itu nak kangen nih, berkorok sepetan. Tapi kalau kue suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang, nah itu diperdebatkan itu termasuk kinayah apa enggak? Kalau sampai lihat itu lagu, boten kesung bujuku lo nih gue, seneng kulo aja seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Ya jadi saya mohon lah itu apa? Lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fashu itu ada nanti di Mu'in, ya ada kitabul fashi, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Aulawiyah itu jika boleh fashu hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan yang saya sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Saya ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram, dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu kan gak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Moyon Sewu jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita tidak selonggar itu lah memberi hak asal. Karena di pesawat itu perempuan juga apa banyak, terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak apa perempuan. Karena orang modern juga itu kan relatif baik apa. Terus bawaannya juga selalu di depan umum karena komunitas. Jadi kalau ngidar narkoba kan bawaannya kan sendiri, masa ngidar narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadhil afifah, paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah, pas